Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pikiranku, hatiku, Jadi karena ada yang masih belum semangat, kita coba lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sudah dalam kondisi good ya. Dari sini, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelasnya untuk mengikuti doanya? Boleh bersama aku? Iya, boleh. Teman-teman, sebelum kita mulai mengajar, terlebih dahulu berdoa ya. Berdoanya mulai. Terima kasih ya ketua kelas. Dari ini sebelumnya perkenalkan saya Tony Dewi yang mana pada pagi hari ini kita akan melaksanakan jadwal bimbingan praktikal. Dari sini agar kita lebih semangat, kita akan melaksanakan SPP dulu. Nah, boleh buat anak-anak semuanya berdiri terlebih dahulu. Baik, Ibu. SPP dulu. Nah, boleh ada satu orang yang menemani ibu untuk memandu SPP ini? Yang ganteng, yang ganteng apa sih? Boleh Adi dulu. Adi boleh aku Adi bu. Udah boleh. Dua. Nah, di sini kita akan SPP itu tepuk fokus. Nah, jadi seperti ini ya. Tepuk fokus. Bersemangat. Jadi fokus. Saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, kita coba lagi ya. Tepuk fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Jadi fokus, jadi fokus, jadi fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Sekarang coba lebih cepat ya untuk menguji apakah sudah benar-benar fokus atau bagaimana. Ya, Coba lagi ya, tepuk fokus. bersemangat, bersemangat, bersemangat. Jadi fokus, jadi fokus, jadi fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, kita duduk di tempat masing-masing. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait membangun hubungan yang sehat dengan lintas budaya. Nah, sebelum kita ke materi, di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab terlebih dahulu. Nah, pertanyaan yang pertama, apa itu membangun hubungan yang sehat dengan lintas budaya? Dan ada yang tahu? Hubungan yang tidak bermusuhan. Nah, jadi membangun hubungan yang terus yang satu itu tidak toksik dan juga yang tidak bermusuhan. Ya, namun kenapa kita harus memiliki hubungan yang sehat dengan teman sebaya? Nah, jadi apa? Ini pun supaya bisa berkembang atau kayak sehat malah atau Baik, bagus sekali ya Pak. Dimana memang di sini itu sangat penting ya mengenai hubungan ini karena setiap misalnya kita dan memiliki hubungan yang sehat dengan rumah tangga, maka itu akan membuat kita partner. Dan selanjutnya di sini pemerintah partner adalah membangun hubungan yang sehat dengan rumah tangga. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah saya dari menghargai, saling berikat, ya yang baik, dan saling memahami. Kalau berkomunikasi, kalau komunikasi paham,
membangun hubungan yang sehat. Tadi sebenarnya sudah disinggung ya oleh teman-teman semua bahwa membangun hubungan yang sehat dari di sini itu adalah proses di mana kita menjalin interaksi yang baik dengan teman kita. Dan tadi di mana kita saling menghargai, saling memahami, berkomunikasi baik sehingga akan mencipta ruang aman baik itu dari kita sendiri ataupun dengan teman-teman kita. Dan nantinya di sini juga kita itu akan mencapai sehingga tadi betul kata Dewa bahwa kita akan berkembang dari hubungan tersebut. Dan di sini kenapa kita dan di sini terkait tujuan dan pembelajaran ini yang pertama yaitu menyadari pentingnya memiliki hubungan sehat dengan teman sebaya. Karena apalagi di usia kalian saat ini di usia remaja pasti akan rentan dengan permasalahan pertemanan. Karena yang kebingungan dia mana sih hubungan yang sehat, mana sih hubungan yang toksik. Dan di sini ketika kita menyadari pentingnya hubungan ini maka nantinya kita bisa memilih, oh saya itu yang mana di sini. Dan ketika saya teman dengan ini saya akan berkembang. Lalu yang kedua di sini dapat membedakan ciri-ciri hubungan pertemanan yang sehat dan tidak sehat. Karena tadi dia ketika misalnya kita berjuang dengan hubungan toksik ini akan mempengaruhi bukan saja pada sosial saja, tapi pada aktivitas sehari-hari. Sehingga kita itu perlu memilih dan melihat, oh ternyata hubungan itu banyak sekali ya istilahnya itu kayak tidak sehatnya. Jadi juga bisa memilih dan menentukan hubungan tersebut. Dan yang terakhir di sini yaitu mampu menerapkan perilaku yang mendukung hubungan pertemanan. Sehingga di sini pertemanannya itu yang positif. Nah, jadi selain kita mengetahui, oh ini loh ciri-ciri orangnya, kita juga harus menanamkan nilai-nilai positif pada diri kita. Agar nantinya kita ketika berteman, kita bisa apa yang memberikan feedback pada orang lain. Sejauh ini apakah dapat dipahami karena baik kita dapat dipahami. Selanjutnya di sini tadi pentingnya menjalin hubungan dengan teman sebaya. Di mana teman sebaya merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi negara kita. Nah, karena di sini itu sangat penting ya di usia kalian. Di mana pada remaja ini kita itu sudah mulai tumbuh bukan lagi dengan para kembang, tapi lebih luas dengan hal tersebut. Dan di sini ya ketika misalnya kita memiliki teman sebaya yang baik atau yang sehat, itu akan menunjukkan citra diri kita. Sehingga nantinya kita akan lebih percaya diri, akan lebih merasa aman, dan akan itu lebih berkembang. Dan begitu pun kita misalnya kita terjebak dengan pertemanan yang toksik, maka itu juga akan berpengaruh terhadap diri kita karena ya nantinya kita tidak akan berkembang, kita akan takut ya seperti yang sekolah atau bahkan yang lainnya. Nah selanjutnya kita juga akan nanti itu berdampak negatif pada kesejahteraan mental kita. Yang selanjutnya di sini ada ciri-ciri hubungan pertemanan yang sehat. Yang utama itu yaitu saling menerima dan menghargai satu sama lain. Tadi jadi telah mengatakan ini ya, saya saling menerima dan menghargai satu sama lain dan juga yang lainnya. Dan di mana memang menerima dan penghargaan ini sangat penting untuk hubungan teman sebaya. Karena ketika misalnya kita tidak dihargai, maka kita juga akan merasa tidak nyaman dia untuk berada di lingkungan itu. Sehingga pentingnya untuk menghargai dan menerima teman sebaya kita. Lalu yang kedua, saling mendukung untuk berbagai positif. Dimana ketika misalnya ada teman kita yang sudah mendapatkan juara perlombaan atau sudah mulai berani dari zaman-zaman, kita harus mendukung teman tersebut. Karena dengan dukungan itu barangkali ya kita juga bisa membantu dia agar lebih meningkatkan potensi yang dimiliki. Dan yang ketiga, itu adalah komunikasi yang jujur dan nyaman. Jadi komunikasi itu benar tadi bukan hanya sebatas bilang saja, tetapi harus jujur dan nyaman. Yang mana komunikasi ini bisa membuat orang lain atau lawan bicara kita itu lebih tahu bahwa misalnya ada kesalahan. Dan dia juga bisa diperbaiki diri ataupun yang lainnya. Dan selanjutnya tidak ada tekanan dalam paksaan. Jadi ketika misalnya kalian melakukan sesuatu, kalian itu tidak terpaksa. Baik itu misalnya memang harus diceritakan oleh orang lain, tapi itu ada keinginan dari diri kita sendiri. Dan yang terakhir yaitu menghargai
dari batasan kita ini. Dan terkadang kita lupa juga karena kita sudah belajar teman kita melupakan batasan. Dan ternyata hubungan yang sehat itu yang ada batasannya. Jadi kita tahu, oh ternyata dia itu bersumpah di dalam ini. Dan kita memberikan jarak pada orang tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri hubungan pertemanan yang tidak sehat. Nah, yang bagaimana sih yang tidak sehat itu? Nah, yang pertama ini adalah saling mengganti ke arah dalam dan singkong. Seperti misalnya kita ketika akan kelas dan kita itu mengganti teman kita untuk tidak masuk kelas. Nah, ini mungkin sepele ya, tetapi ketika kita tulis-tulisan tidak masuk kelas, ya maka nanti nilai kita pasti akan ditanyakan dan semangat motivasi kita kelas itu pasti akan berkurang. Nah, yang kedua, ada tekanan untuk diterima. Jadi ketika misalnya kita ingin masuk ke suatu hubungan, kita itu harus menunjukkan kesempurnaan dari kita. Padahal kan kita itu ada ini ya yang itu tidak ada tekanannya. Sehingga yang kita akan berusaha memuaskan orang lain dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga itu ada manipulasi atau kontrol. Dimana biasanya dalam suatu kelompok itu ada yang lebih dominan. Itu tuh akan selalu manipulasi kita, sehingga kita harus mengikuti apa yang dia lakukan. Padahal sebenarnya prioritas kita atau nilai kita itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan yang keempat yaitu sering melibatkan konflik atau drama. Seperti misalnya kita itu sebenarnya nggak ada permasalahan ya dengan baik yang di depan atau di belakang, tapi karena di sini itu misal ada ya Sophie itu ada masalah ya dengan agenda. Nah, Sophie itu mengajak teman-temannya untuk bermasalah juga dengan ajaran. Itu berarti tidak sehat karena di sini ada konflik atau drama antara teman-teman. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu mengabaikan perasaan dan batasan pribadi. Nah, dimana mungkin ini terlihat sepele ya perasaan, tapi ketika misalnya tulis tapi gampang seperti itu, kita yang merasakannya pasti akan menjadi nyaman, ya. Jadi ini hubungan pertemanan yang tidak sehat. Nah, selanjutnya di sini ibu akan membagi dua kelompok, di mana masing-masing kelompok ini akan terdiri dari 6 orang. Nah, untuk kelompoknya sendiri, nanti ibu akan memisahkan yang ganjil dengan yang ganjil dan yang genap dengan yang genap. Jadi silakan teman-teman nanti begitu. Nanti boleh dari siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 3. Nah, setelah itu tadi itu ya yang ganjil dengan yang ganjil, yang genap dengan yang genap. Genap, kalau boleh di depan, yang ganjil kalau di belakang. 10. Berarti habis genapnya. Ini apa sih? Ini sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi di sini kalian akan berdiskusi terkait yang pertama itu video. Dan yang kedua nanti ibu akan memberikan beberapa kasus yang perlu kalian diskusikan dengan sekelompok kalian. Nah, oke, di sini kita mana Nah, sekarang kalian boleh menikah dulu ya sesuai kelompoknya masing-masing. Dan di sini ibu akan memberikan nomor
diskusi kalian. Tiga. Siapa yang Boleh, Pak. Oke, ini udah susah, coba ya kelompok dua tingkat dulu. Ini Pak, kita coba. Ya, ini sudah meningkat ya. Boleh diperhatikan dulu terkait videonya. Nah, boleh dilihat dulu ya. Halo. Nah, boleh dilihat juga. Ya, saling percaya. Masih di JST dalam mengabat sejak itu. Nah, tadi kan kalian sudah melihat ya terkait video yang sudah ditampilkan. Sekarang kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian. Yang pertama itu terkait video tadi. Apa pembelajaran yang kalian dapatkan setelah menonton? Dan setelah itu, nah di sini juga kalian sudah dibagi dengan topik diskusi. Di mana kelompok satu yaitu terkait kasus Halwa, dan kelompok dua yaitu terkait kasus Niko. Oh, jadi analisisnya kan di sini bukan video tadi. Video sama tadi. Ini di sini video, di sini yang terkait kasus. Oh, ya. Ini sudah dikasih ya terkait. Oke. Boleh disimpan dulu. Nah, boleh ya teman-teman semuanya diskusi terkait topik ini. Ini dulu.
hal yang sudah dikonfirmasi dan udah Bu. Oke, kalau itu sudah, nanti untuk gimana? Dikasih untuknya. Benar, bisa untuk Semuanya udah? Nah sekarang mau siapa dulu nih yang mau presentasikan ada di isinya? Jadi kelompok dulu boleh? ini ada kuning lagi. Oke, temannya saling semprot. Semangat, semangat. Silakan dulu. Nama saya Nasma dari Wakil dari kelompok 2. Akan dari menyaksikan hasil dari diskusi. Nah, setelah melihat video tadi yang ditayangkan oleh Ibu, relasi secara remaja pelajaran apa yang kita dapat dan bagaimana cara dan harus dilakukan agar dapat menjadi hal yang baik. Yang lainnya mau ditanyakan ya. jadi tentu harus mencari pasangan yang tepat dan tidak melupakan teman yang sudah saling percaya menemani dari lama. Nah caranya itu selalu saling memahami dan percaya dan juga terbuka. Lalu yang kedua ciri-ciri hubungan pertemanan yang tidak sehat dalam kasus Riko. Nah jadi ciri-cirinya itu tidak menghargai batasan. Lalu yang kedua, mengapa tekanan teman sebaya bisa membuat remaja sulit berkata tidak karena Riko takut dikucilkan oleh temannya. Lalu yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan Riko agar tidak terjebak dalam pertemanan yang merugikan. Riko harus berani menolak dan juga harus mempunyai prinsip
Lalu bagaimana strategi Anda agar bisa terhindar dari hubungan yang tidak sehat itu? Nah, terus bisa lebih berani mempertahankan prinsip seperti itu. Terima kasih atas waktu. Silakan kita Baik, teman-teman diperhatikan ya. Jadi pembelajaran apa yang didapatkan gitu ketika melihat video tadi itu? Kami mendapatkan pembelajaran gitu bahwa menjalankan suatu hubungan maupun itu dengan pacar atau dengan teman itu harus ada batasan-batasan yang harus dijaga gitu, dan juga apabila kita sudah dekat nih sama satu teman tetapi kita malah tergiur dengan pacar gitu kan, maksudnya itu lebih lama bersama teman daripada sama pacar. Jadi hendaknya itu pasti kan teman-teman juga tahu ya Bu apa yang terbaik buat kita seperti itu. Dan untuk analisis kasusnya di sini tuh, kasus kami itu teman yang sangat suportif gitu. Jadi ciri-ciri hubungan dan pertemanan yang sehat terlihat dari kasus Alia adalah adanya saling mendukung, saling berbagi cerita tanpa takut dihakimi gitu. Terus yang kedua, dampak positif dari hubungan seperti kasus Alia itu. Nah di sini tuh dampak positifnya itu bisa membantu satu sama lain saat mengalami kesulitan belajar. Terus di sini mengapa dukungan dan pertemanan teman sebaya itu penting? Nah karena bisa saling membantu ketika satu sama lain mengalami kesulitan. Terus yang terakhir, bagaimana cara dapat menjaga hubungan yang sehat? Caranya adalah dengan selalu berkomunikasi dengan baik, saling percaya dan saling mendukung. Seperti itu ya. Boleh sekarang duduk dulu di sini. Dan kami sekarang di Pak. Tadi sudah sangat betul ya apa yang disampaikan atau didiskusikan oleh teman-teman semua, di mana kondisi sangat penting untuk kita memiliki hubungan yang sehat. Dan selanjutnya, di sini kita sudah berada di akhir sesi pembelajaran, dan Ibu mau ada satu orang untuk merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Oke, Jasa boleh duduk dulu ke depan. Dan teman-teman juga boleh duduk di tempatnya masing-masing. Iya. Kita di sini pembelajaran apa yang kamu dapatkan setelah tadi pembelajaran itu? Menjawab pembelajaran yang saya dapatkan setelah materi yang tadi diberikan, juga kegiatan kelompok yang paling penting itu saya jadi tahu bagaimana cara membedakan pertemanan yang sehat maupun tidak sehat, karena kadang masih suka menyangkal gini-gini sebenarnya toksik tapi dia mau mengakui. Dan selanjutnya di sini sikap dan apa saja yang dapat mendukung hubungan yang sehat dan pertemanan yang tidak sehat. Apa yang menghambatnya? Sikap yang dapat mendukung hubungan pertemanan yang sehat itu yang pastinya pertama kita tuh harus saling menghargai perbedaan, karena kita kan bermacam-macam ya, karena setiap temannya pasti ada bedanya dan kita tuh harus bisa menerima perbedaan itu, jangan dipaksa harus disamaratakan. Kalau yang menghambat itu tuh yang kayak yang egois ini apa sih? Kayak pengen kita selalu yang pengen berarti itu Yang selanjutnya terkait cara yang efektif dalam membangun serta menjaga hubungan yang baik dengan teman sebaya. Cara efektif untuk membangun hubungan dengan teman sebaya kuncinya satu pasti komunikasi. Ya, komunikasi, karena kalau dalam saya sehari-hari berteman, masalah utamanya pasti soal komunikasi. Ada yang memilih kabur, gak mau membahas gitu, lebih baik aku. Jadi komunikasi itu kuncinya, jadi harus diungkapkan dengan cara yang baik juga. Terima kasih Ajana, boleh untuk teman kami dari sini kita sudah ada di akhir ya sesi dari pembelajaran ini. Jadi membangun hubungan
dengan termasuk medis itu sangat penting karena selain tadi membantu kita dalam proses perkembangan kita, tapi ini juga akan membuat kita itu merasa lebih aman serta nyaman ya dalam aktivitas di lingkungan sosial. Dan juga perkembangan sehat akan membantu remaja untuk terus berkembang, baik misalnya dari segi sosial, emosional atau bahkan kognitif dan yang lainnya. Dan sehingga di sini gitu ya, perkembangan tidak sehat akan menimbulkan tekanan dari diri kita. Karena tadi mungkin ya ketika misalnya tidak nyaman kita memaksakan diri dan kita akan terus bergabung ya akan terus denial terhadap perasaan tersebut. Dan di sini agar ibu itu ingin mengukur ya dari hasil pembelajaran ini dengan satu permainan. Jadi takut. Ya, permainan apa ibu? Nah, permainan kalian boleh ya membuka permainan. Wow, harus gitu loh gitu. Iya, langsung aja nanti kalian ini aduh. Ya, boleh sekarang untuk apa yang nah ini dikasih waktunya ada 10 detik dan 5 detik. Jadi harus langsung ngejalan cepat aku. Nah, dan nanti pertanyaannya itu ada di depan. Nah, nanti kalian langsung isi jawabannya di HP kalian masing-masing ya. Sebentar ya, teman-teman. Mana pinnya ibu? Belum ada, sabar. Oh, Lama gak sabar, aku pengen buru-buru bermain. Waktu wadi. Mana ibu? Bentar ya. Selalu ada. Ibu. Kalau udah wajib dari Oh, nampak. Dari tadi bacanya kayak silakan nanti ibu lihat ya dan video santai ya dan lagi kita akan dikasih hadiah ya. Ada mana ibu? Biasa. Emang apa? Bukan login kan bu? Dia harus login dulu ya. Nanti tulisan yang dapat juara 1 akan dikasih hadiah. Nah pilihan kita itu tadi ya anak-anak. Oh, semuanya udah pada masuk belum? Belum, belum. Iya, Tadi di sini udah punya beberapa Miau, Nata, Pani, Regina, ada Oje, nah ada Wa, ada Sa. Belum, ibu ini tuh ada dia. Ini kayaknya bakalan Ada. ini semuanya udah belum ya? Belum. Oke. Kalau misalnya semuanya udah kasih tahu ya. Kita Ayo mana aku tidak sabar ada Inggris. Ibu datang jadi ya dari itu aku makan ini masuk apa? Bukan ada Inggris. Si it's ada yang udah ini ya nah ibu dikasih hadiah. iya benar dikasih hadiah Oke. jadi kalau misalnya udah semuanya langsung mulai nanti langsung otomatis ada pertanyaan saya Oh ada nih. belum ada yang belum tunggu dulu ya Salah satu yang bikin. Sinar. Oh my god.
Jadi semuanya udah ya? Ivani ganti samaan yang si kamu mau Semuanya udah kita mulai ya? Fokus jawabannya ada di sana ya. Ingat waktunya habis. Oh salah lagi. Ayo nah, kita lihat jawabannya. Udah. Oke, semuanya siap lagi. Kita lanjut ke yang kedua. Ya, boleh yang kelihatan maju ke depan. Kita ke pertanyaan berikutnya ya. Siap, semuanya siap? Oke, mulai. Jawabannya aku lihat. Siapa yang paling banyak? Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Sudah siap? Ya. Oke. Ini pertanyaan ketiga. Ini udah mulai. Nah, kita lihat nih siapa yang sudah. Semuanya udah siap lagi, kita lanjut ya. Nah, bisa dilihat ya langsung. Beda ya. Karena mungkin tadi udah terus jadi nggak benar. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Sama pencet. Cut off. Cut off. Salah pencetnya. Nah, kita lihat lagi hasilnya. Ini dipimpin oleh Nana. Sekarang kita coba ke pertanyaan berikutnya. Ada berapa soal? Ada berapa soal yang sering mengambil Yang lain. seru deh. Ini yang waktunya ada 5 detik. Jadi kalian harus jawab semua. Nah, sekarang kita lihat. Ibu ini kerjain keluar. Dia satu orang aja pertama. Dari sini masih dibimbing oleh biasa. Kita ada 2 pertanyaan lagi. Jadi kalian jangan putus asa, langsung ke semangatnya. Benar atau salah, semuanya sehat ditandai dengan dasar saling percaya dan saling menghargai. Oh, ini cuma orang ternyata ya. Jadi ke pertanyaan terakhir, coba kalian harus tetap fokus. Barangkali nanti bisa kalian ya yang jadi juara. Bisa. Capek ibu, bagaimana? Kalian
Oke. Pertanyaan terakhir. Sudah lima waktu. 100. Nah, sekarang kita coba lihat. Saya dicek Nabila kalau Selasa jam berapa? Jam 1. Nah, coba di sini yang bilang tiga itu ada Sa. Siapa Sa? Aku. Nah, sholat. Juara dua ada di sini. Aku. Asba ya. Oh iya ya. Oh, ada juara satu ada juara. Dan juara di sini ada Audrey dan juga Khairi. Oke, aku bukan ambil dong. Boleh Tiara ke sini dulu. Jalan video sudah jalan. Nah, nanti ibu akan kasih balik ya. Akan di top up. Oke. Dan tadi gimana? Sudah berhasil menjawab beberapa pertanyaan. Itu apakah sebelumnya sudah sangat memahami atau bagaimana? Sudah memahami dan fungsinya posisi apa kan tahu dan salah tinggal jadi lihat apa lihat kalian langsung salah benar gitu. Baik. Baik, terima kasih ya. Nah, nanti setelah kelas ini berakhir boleh ya kasih tahu ibu nomor HP-nya biar nanti ibu langsung silakan begini. Hati-hati dapat lagi ya. Oke teman-teman, bagaimana pembelajarannya? Apakah menyenangkan atau Oke, jika seru, di sini nanti ibu akan memberikan Google Form ya untuk diisi oleh teman-teman semua. Dan nanti saya akan menitipkan kepada Rena selaku KM-nya. Dan baik, kita akan bertemu lagi di minggu depan akan membahas terkait materi baru. Mungkin sekian ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya.